Bruder, Bapak Ibu, umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Ada dua lembaga, katakanlah oknum, yang selalu membuat ayam-ayam di rumah saya pada masa lampau dendam, bahkan pasrah. Mereka akan berkorban jiwa, raga, dan keturunan. Siapa itu? Pertama, pemerintah. Kalau camat datang ke rumah kami, dulu kami tinggal di rumah opa, pasti ayam dipotong. Kalau tidak, keturunannya apa itu? Telur. Dan zaman Soeharto melihat camat datang seperti melihat bupati. Yang kedua adalah gerejani, frater atau pastor. Sama, pasti ayam dikorbankan atau keturunannya. Kendati papa saya sedang mengajar, mendengar frater datang atau pastor, tinggalkan kapur, tinggalkan mistar, mengajar aljabar, langsung pulang ke rumah. Dan yang menarik adalah ketika tetamu ini datang dan bapak saya belum mandi, mama saya disuruh untuk ngemong, orang Jawa bilang, untuk duduk menemani tamu. Selesai bapak saya mandi, bapak saya gantian, dan mama saya mengurus di belakang entah teh, kue, dan makanan tadi hasil pengorbanan yang terpaksa itu. Kami anak-anak bagaimana? Ngintip dari tirai apa itu? Pintu dan jendela itu, horden. Dan ketika tamu pulang kami senang sekali. Kenapa senang? Dapat mie tampiasnya. Opa saya juga senang. Sampai kalau kami beberapa waktu tidak makan ayam, opa tanya, kapan tamu datang lagi supaya makan enak. Hari ini Bapak Ibu umat yang terkasih, Abraham menjamu 3 tamu yang mulia, utusan Tuhan. Apa yang Abraham katakan kepada 3 tamunya ini? Dia katakan, singgah basuhlah dulu dirimu, kakimu. Aku akan menjamu kamu. Dia pergi ke kemah bertemu dengan Sarah istrinya dan dia katakan, kau ambil 3 sukat tepung terbaik. Tidak tahu merek apa waktu itu, tetapi yang terbaik. Dan bikin roti bundar. Lalu Abraham dan Sarah menjamu tetamunya. Hari ini Yesus mampir ke rumah Maria dan Marta dan Lazarus, sebenarnya 3 bersaudara ini, saudara-saudari ini. Dan Marta sebagai kakak yang pertama tentu tahu bagaimana tradisi Timur Tengah menjamu tamu. Harus memberi makan. Dan rupa-rupanya rumah Marta dan Maria dan Lazarus adalah tempat kesayangan Yesus untuk datang beristirahat. Untuk mampir bersama rombongan-rombongan pengikutnya. Dan disinilah mulai terjadi percakapan, satu dialog yang sangat dalam. Ketika Yesus masuk ke rumah ini dan Maria duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan pengajaran dari Yesus. Apa yang dikerjakan oleh Marta? Dia sibuk melayani di belakang. Baik Marta maupun Maria selalu ditampilkan sebagai 2 tokoh perempuan yang pada akhirnya memberikan pesan tertentu untuk kehidupan dan cara beriman kita.
Ketika masih anak sekolah minggu atau sekarang dikenal dengan sekami, kisah ini pun selalu menarik, dibawakan oleh pembina-pembina sekami atau guru-guru sekolah minggu dulu. Dan pesan dari para pembina guru-guru sekolah minggu ini seperti berikut. Adik-adik, jangan jadi seperti Marta, sibuk ke sana kemari dan tidak peduli. Jadilah seperti Maria yang selalu dekat dengan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah sesederhana dan sesimpel ini pesan dari kisah dua tokoh ini? Ternyata tidak. Baiklah kita merenungkan dengan lebih dalam, dengan tidak mendiskreditkan yang satu dan mengagungkan yang lain. Seolah-olah kita memuji-muji Maria sambil menyudutkan Marta. Seolah-olah Maria itu benar dan Marta itu tidak benar. Nanti kodong orang-orang yang nama Marta, Marta kau tidak dekat dengan Tuhan. Seolah-olah Maria itu rohani dan Marta itu rohana. Tidak, bukan begitu. Tetapi marilah kita melihat bagaimana Yesus yang adalah firman menjadi manusia dalam segala keutuhan pribadinya. Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Sehingga boleh kita merenungkan bahwa Marta melayani kemanusiaan Yesus. Sedangkan Maria melayani keilahian Yesus. Marta memang ditegur oleh Yesus. Tetapi dalam kitab Wahyu dikatakan di sana, Wahyu 3 ayat 16 kalau tidak salah, bahwa Allah menegur dan menghajar orang yang dikasihinya. Begitu juga dalam kitab Ibrani. Itu sama. Jadi karena Yesus mengasihi Marta maka dia ditegur. Jadi kalau misalnya ada anak-anak muda ditegur orang tua, jangan langsung mengambil kesimpulan papa tidak sayang, mama tidak sayang. Kadangkala cara mengasihi orang tua berbeda. Ada halusnya, ada sedikit kerasnya. Baik Marta maupun Maria kedua-duanya mengambil peran masing-masing dalam melayani Tuhan. Sehingga yang satu tidak lebih baik dari yang lain dan yang lain tidak lebih baik dari yang satu itu. Keduanya sama melayani Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, lalu pastor, mengapa Marta ditegur oleh Yesus? Tentu terkandung jawaban tentang kasih terhadap Marta sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Tetapi lebih dari ini adalah karena ada sesuatu yang keluar dari hati Marta yang langsung direspon oleh Yesus. Sebelumnya tidak, baik-baik saja karena itu hal yang lumrah di kalangan Yahudi. Orang menyiapkan makanan untuk tamu, hal yang biasa. Mungkin orang akan berpikir dan menyalahkan Marta lagi, bodohnya kenapa dia tidak duduk di situ? Lalu siapa yang menyiapkan kebutuhan manusiawi Yesus? Oh pastor, Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Lah kalau begitu sebaiknya Yesus tidak makan seumur hidup. Ini bukan jawaban yang benar. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, ketika Marta bekerja, Yesus tidak tegur. Ketika Maria mendengarkan, Yesus tetap mengajar. Marta melayani Yesus dengan persiapan dan Maria melayani Yesus dengan pendengaran. Tetapi Marta ditegur Yesus karena ada iri hati yang keluar. Rasa cemburu terhadap Maria yang seolah-olah pasif. Cuma duduk dia.
Saya kesana kemari, mondar-mandir, dia duduk. Tuhan, tidakkah kau peduli saya capek? Tolong suruh dia bantu saya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita dalam keluarga, sebagaimana istri yang menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anak, sebagaimana suami yang pulang kantor bekerja atau dari tempat kerja yang lain, yang mencari nafkah untuk istri dan anak-anak, bekerjalah dengan sepenuh hati tanpa prasangka yang buruk terhadap orang lain. Sebagaimana seorang aktivis gereja yang melayani baik di rukun, baik di wilayah maupun paroki, bekerjalah dengan sepenuh hati dalam pelayanan. Menjadi satu hal yang tidak baik dan ditegur oleh Allah ketika kita memandang orang lain punya pelayanan tidak sebagus kita. Orang lain punya pekerjaan tidak semulia saya. Ini ditegur Tuhan. Karena ketika kita melayani Tuhan baik dalam pekerjaan maupun di dalam doa-doa kita, di dalam peribadatan maupun perbuatan keseharian kita, maka tersingkap rahasia-rahasia yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita, sebagaimana dikatakan oleh bacaan kedua hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita yang senantiasa mau bekerja dan mendengarkan firman Tuhan akan senantiasa juga seiring dengan apa yang Tuhan mau, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Semoga demikian.